أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat yang ke-52 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatara alladziina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Fatara, maka engkau wahai Muhammad akan melihat salam alladzina fi qulubihim maradun salam, maka engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Yusari'una fihim, mereka bersegera kepada Yahudi dan Nasrani. Yaqulun nakhsha an tusibana da'iratun, alasan mereka, kami takut tertimpa oleh bencana. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulnya. Au amrin min indihi, atau memberikan keputusan kepada mereka orang-orang kafir dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan pada diri mereka. Ayat ini masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya tentang orang-orang munafik yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, pada ayat sebelumnya kemarin tentang Allah katakan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya, jangan kalian menjadikan orang Yahudi ya dan Nasrani sebagai apa? Penolong yang kamu berloyal kepadanya, yang kalian saling mencintai, membelanya, membantunya. Ya, karena mereka itu auliya ba'duhum, ya, ba'duhum auliya'u ba'din, karena mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong. Ya, Yahudi dan Nasrani itu saling tolong-menolong, bantu-membantu, walaupun terkadang mereka juga bermusuhan, tetapi untuk menghancurkan Islam mereka saling tolong-menolong. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Oleh karenanya siapa di antara kalian yang ya loyal, condong kepada mereka, ya, maka berarti kalian termasuk di antara mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Nah, ini kemarin kita sampaikan ayatnya. Nah, di sini Allah sebutkan tentang yaitu orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fataral ladzina fi qulubihim maradun, maka engkau wahai Muhammad ya melihat atau akan melihat orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit. Penyakit apa, Ibu? Penyakit kemunafikan. Ya, walaupun penyakit ya yang Allah sebutkan yang ada di dalam hati di dalam Quranul Karim itu banyak macamnya. Intinya terbagi kepada dua saja. Kalau bukan penyakit syubhat, maka penyakit syahwat.
Ya, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini dilatar belakangi karena kebodohan, kejahilan terhadap agama, ketidaktahuan dia, tidak tepatnya dia ya mencari kebenaran, tak sampai ilmu. Ya, oleh karenanya mereka ini terjatuh kepada penyakit apa? Syubhat. Ya, adapun penyakit syahwat adalah penyakit orang yang menuruti keinginan sendiri. Ya, keinginan hati, kesenangan diri. Ya, baik hal intinya perkara dunia, condong kepada dunia, jabatan, pangkat, ya, atau harta, ya, atau wanita atau lain sebagainya yang berupa ada syahwat di situ. Ya, ini penyakit. Dan penyakit syahwat ini dasarnya adalah apa? Penyakit syahwat. Apa dasarnya, Ibu? Kalau penyakit syubhat, al-jahlu, kebodohan. Sedangkan syubhat ini, syahwat ini, dia ini berasal dari kecintaan yang besar terhadap dunia. Ya. Dan oleh karenanya para ulama menyebutkan penyakit syahwat ini lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit syubhat. Kenapa demikian? Karena syubhat, karena ketidaktahuan. Bisa jadi setelah dia tahu dia akan kembali. Tapi memang berapa banyak juga orang-orang yang salah ilmu, yang salah dia mendapatkan informasi ilmu, yang akhirnya dia bertahan di situ, seperti para pelaku-pelaku bid'ah. Ya, yang mana kebanyakan mereka ya seperti itu, kena syubhat. Ya. Tetapi dia akan hilang dengan ilmu. Apabila sampai ilmu kepada dia, biasanya syubhat dia ini akan hilang. Nah, akan tetapi syahwat ini orangnya sudah mengetahui kebenaran. Dia lepaskan kebenaran ini hanya karena apa? Ada syahwat. Ya, karena ada dorongan keinginan duniawi yang lebih kuat, maka dia rela meninggalkan ilmu agama yang dia sudah tahu. Dia sudah benar. Dan ini ya, ilmu syahwat ini banyak ya yang menimpa ahlul iman dari kalangan orang-orang yang sudah berada di atas kebenaran. Ya, orang-orang yang sudah lurus ilmunya, orang-orang yang sudah berada di atas Quran dan Sunnah. Ya, ini banyak terkadang kita dihinggapi oleh penyakit syahwat. Apa contohnya? Tidak mau mengamalkan ilmu, Ibu. Kenapa? Mau istirahat, mau enak. Dah tahu larangan tapi dia langgar. Kenapa? Kalau enggak gitu saya enggak dapat. Kalau enggak dengan cara seperti ini saya enggak akan mungkin dapat rumah. Akhirnya dia masih berkredit riba, masih kredit kendaraan, masih kredit lain sebagainya secara riba. Waalaikumsalam. Masih berbuat riba, masih terkadang menyogok dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Padahal dia dah tahu hukum sudah. Ya. Nah, ini banyak juga terjadi di antara kita. Nah, penyakit syahwat ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit syubhat. Penyakit syahwat ya, ini orangnya kalau tidak dirahmati oleh Allah, dia payah keluar darinya. Karena dia melakukan setelah dia tahu, setelah dia belajar, setelah dia tahu ancaman, dia lakukan. Ya. Nah, intinya dua penyakit ini adalah penyakit yang mendominasi hati. Baik disebabkan oleh kejahilan tadi disebut dengan apa? Syubhat, atau penyakit apa? Syahwat. Nah, kemudian walakin i'lam anna al-marad kama qul anwa'. Ya, penyakit itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak macam ragamnya. Ya, tapi itu masih termasuk penyakit hati yang tidak keluar dari dua tersebut. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan masuk ke mana? Syahwat apa syubhat?
syahwat. Ya, kemunafikan masuk kepada syahwat. Ya, Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain tentang penyakit. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai para wanita melirihkan suara kalian, maknanya membuat suara mendayu-dayu ya di depan kaum laki-laki, maknanya yang akan membuat orang yang ada di dalam hatinya condong kepadamu. Nah, ini penyakit apa di sini? Syahwat. Ya. Hadza maradus syahwa fi hubbin nisa wa taladduz bi aswatihim. Dan juga firman Allah yang menyebutkan wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, maka Allah tambah kekotoran hatinya di atas kekotoran lagi. Nah, adapun penyakit ini adalah penyakit nifak. Ya, jadi banyak penyakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagian Allah sebutkan tentang syahwat, sebagian disebutkan tentang kemunafikan. Ya. Arafna surat al-muwalat lil kuffar, fa kaifa takunu surat al-muwalat li ahli al-bid'ah? Ya. Intinya kemarin pada ayat sebelumnya kita sudah berbicara bahwa tidak boleh bermualat. Ya, mencintai orang-orang kafir atau loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan pada ayat yang lalu, jelas ya bahwa loyalitas kepada orang kafir, mencintai mereka, membantu mereka, menolong mereka, apalagi menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, ini jelas ya mualat yang diharamkan sebagaimana kita telah berlalu. Baik, loyalitas kepada orang kafir tak boleh, termasuk menyerupai mereka. Ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang fa kaifa takunu suratul muwala li ahlil bid'ah? Boleh enggak kita loyalitas kepada ahlul bid'ah? Siapa ahlul bid'ah? Kaum muslimin yang condong kepada bid'ah. Yang dia sudah tahu kebenaran tetapi dia membuat sengaja penyimpangan di dalam agama dengan menambah dan mengurangi, mengatakan ini, membuat amalan-amalan seperti sufi dan syiah. Ya, yang paling banyak sekarang kita lihat hari ini di negeri kita dari kalangan kaum sufi dan syiah. Sufi yang paling banyak. Ya, berapa banyak bid'ah yang mereka buat di negeri ini. Ya, yang mereka legalkan. Bid'ah selawat aja berapa banyak di Indonesia ini. Selawat ini, selawat itu, muncul aja selawat baru. Muncul ustaz baru, keluar selawat baru. Ya. Dengan metodenya, gayanya, menyanyikan dan lain sebagainya. Berbagai macam ya inovasi di dalam agama bermunculan pada mereka atau dari mereka. Nah, mereka ini ahlul bid'ah. Apabila sudah jelas bagi kita bahwa mereka adalah ahlul bid'ah, ya, maknanya mereka adalah orang-orang yang condong kepada ya kesesatan. Jelas bid'ah mereka dari dua kelompok ini tadi saya sampaikan. Maka kita juga wajib untuk berlepas diri dari mereka. Ya, tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh mencintai mereka sekadar ukuran bid'ah yang ada pada diri mereka. Ya. Karena sebagian muslim ada yang memang ahlinya, ahli bid'ah. Semua bid'ah dia lakukan. Dan ada sebagian muslim tidak, dia hanya terkena hanya kepada beberapa masalah, jatuh dia pada masalah bid'ah. Nah, ini berbeda Ibu. Ada sebagian ahlus sunnah tapi dia terkena pada sesuatu bid'ah. Dan ada memang dia ahlul bid'ahnya. Kalau dia ahlul bid'ahnya, ini orang memang benar sudah dia yang memproduksi bid'ah itu. Ya, nah ini beda. Itu disebut dengan ahli bid'ah. Nah, adapun dia itu ahlus sunnah. Dia asalnya ahlus sunnah, tetapi dia terkena dengan beberapa syubhat sehingga dia terjatuh kepada bid'ah, maka ini tidak termasuk ahli bid'ah. Ya, tidak termasuk ahli bid'ah. Perlu dipahami di sini. Oleh karena kita melihat umpamanya ulama
Ada yang jatuh kepada sebagian bid'ah, Habib, tapi dia tidak termasuk ahlul bid'ah. Ya, karena tidak ada para ulama yang selamat. Lihat, dia condongnya mengajak kepada apa? Kepada Quran dan Sunnah apa tidak? Bukan ucapan saja ya, tetapi kepada, lihat bukunya, lihat ketika dia menjelaskan kepada umat, dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah apa tidak. Lalu apabila dia tersalah, jatuh kepada bid'ah, maka dia tidak dikatakan ahlul bid'ah. Ya, kalau seandainya memang dia yang memproduksi bid'ah itu, semua bid'ah dia legalkan dan dia lakukan, dan bahkan muncul setiap tahun bid'ah dari dia. Bahkan ketika orang ingin berbuat, boleh, nggak ada masalah, baik, padahal nggak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, nah adapun ini mereka adalah ahlinya. Siapa diantaranya? Ya, seperti Sufi dan Syiah. Ini dua kelompok ini. Nah, mereka ini bagaimana keadaannya? Wajib untuk berlepas diri dari mereka, ya. Tetapi jelas hukum mereka tak sama seperti hukum orang kafir. Ya. Famin suri muwalatim takhfifu bid'ahim. Di antara bentuk kita, ya, berloyalitas, tidak berloyalitas kepada orang ahlul bid'ah adalah yaitu dengan tidak mendukung bid'ah mereka, ya, atau membantah bid'ah mereka dan mengingatkan umat darinya. Ya, tidak lagi diingatkan tentang bid'ahnya, Ibu, tapi yang diingatkan apa? Orangnya. Hati-hati dengan fulan, ya, Habib fulan, Kiai fulan, Ustadz fulan. Hati-hati. Kenapa? Ya, menyimpang, sesat, boleh. Ya, kalau dia sudah ahli bid'ah. Tapi kalau seandainya tidak, bukan ahli bid'ah, mengajak kepada Quran dan Sunnah, terjatuh dia, maka yang diingatkan kesalahannya. Hati-hati dengan pernyataan seperti ini nggak benar. Yo, ini kan Ustadz si fulan kemarin ngatain di sini. Apakah Ustadz itu ahlul bid'ah? Tidak. Tapi dengan perkataannya hati-hati. Kenapa? Ini perkataan bid'ah. Nah, itu berbeda, Ibu. Nah, kata-katanya kita hati-hati, tetapi ustadznya tidak. Kenapa? Dia selama ini mengajak kepada Quran dan Sunnah. Mungkin dia salah dalam perkara itu. Jadi tak ada masalah demikian. Wa muhawalatu an yakhlid haula'i bi haula', ay ahlul bid'ah bi ahli sunnah wa atba'us salaf. Law qala qa'il al-istikhdamu kathir min al-muslim lit-tarikh al-miladi ya'tabir naw'an min al-muwalat. Ya, kemudian ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Utsaimin, dia sebutkan, bagaimana dengan mempergunakan pertanggalan Masehi? Apakah ini termasuk bentuk loyalitas kepada orang kafir? Dia jawab, iya. Ya, dia jawab apa? Iya. Loyalitas yang besar itu sekarang kita lihat dunia Islam, Indonesia tanpa terkecuali. Padahal dari dulu pertanggalan kita apa, Ibu? Indonesia. Awal-awal dulu Hijriyah. Sampai orang Jawa sana mereka punya bulan Hijriyah itu yang sudah dinamakan ke bahasa mereka Syuro. Ya, walaupun ini sebenarnya penamaan bid'ah. Enggak ada bulan Syuro. Yang ada apa? Muharram. Ya. Tetapi tanggalnya sama apa tidak? Sama. Ya, ini pengaruh Islam. Ya, pengaruh Islam. Nenek-nenek kita di kampung, dia lihat tanggal, tengok ke atas saja dia. Oh, udah besar bulan. Ya, lihat bulan aja. Oh, udah mau habis bulan. Lihat saja ke atas. Ya, sebagaimana kemarin saya jelaskan, kenapa Allah jadikan perjalanan hitungan per bulan itu dengan bulan yang ada di langit, supaya mudah dilihat oleh manusia. Ya, kenapa Allah tidak jadikan kepada pergerakan matahari? Gimana manusia mau melihat? Kalau kita ditipu oleh orang yang astrologi, ya, dibuatnya umpamanya tanggal sekarang berubah dengan yang lain, siapa yang tahu?
main makan aja lihat kalender ya kan. Padahal tanggal nggak segitu. Ya. Intinya kalau tidak ada astrologi, tahu nggak kita sekarang tanggal berapa? Enggak. Mana kita tahu? Ya, oleh karenanya bulan yang sesungguhnya adalah perjalanan bulan di langit. Ya, lihat ke sana. Nah, dan ini merupakan berpindahnya kaum muslimin sekarang kepada yaitu pertanggalan Hijriah, kepada Masehi, ya, yang itu merupakan pertanggalan orang Nasrani. Ya, apa yang terjadi? Banyak ya momen-momen Islam yang terluput dan yang terabaikan oleh anak-anak kaum muslimin. Ya, hari ini mau tidak mau ya kita begitu Ibu. Keterpaksaan ini pertama. Yang kedua, karena memang seolah-olah kita tidak membutuhkan lagi kepada tanggal Hijriah. Hingga kita nggak tahu sekarang bulan apa. Ya kan? Jangankan tanggalnya lagi, bulannya. Bulan berapa kita sekarang? Hah? September. Sudah Rabiul Awal kan? Iya, tanggal 3. Tanggal 3 ya Bu? Iya. Nah demikian, nggak semua orang tahu kan? Padahal mudah melihatnya, tinggal lihat ke langit. Dan kita merasa sudah tercukupkan dengan tanggal Masehi. Kenapa tidak gajian Masehi? Ya, lihat tanggal itu terus. Tanggal berapa sekarang? Tanggal tua, tanggal muda, dan lain sebagainya. Nah ini kata beliau. Padahal Umar bin Khattab membuat pertanggalan Hijriah itu disebabkan untuk menyelisihi Nasrani. Karena setiap umat punya tanggal, punya tahun, dan punya pertanggalan sendiri. Islam harus punya. Begitu. Dan ini dibenci oleh sebagian para ulama. Dan dengan kita memakai itu meninggalkan Hijriah, ini disebut dengan loyal. Ya. Tapi apabila kita memakai Hijriah, namun ini juga kita pakai karena mungkin dijadikan standar oleh sebagian, ini tidak disebut dengan loyal. Umpamanya ya seperti ya negara Arab Saudi, kalau saya lihat sana kan Hijriah kan pakai. Nah, tapi terkadang mereka memakai Masehi disebabkan karena memang untuk menyandarkan dengan dunia dalam beberapa momen-momen. Karena kalau nanti berjanji dengan orang Amerika, kami nanti bulan September ke sana, nggak ada September di kami, nggak mungkin kan gitu. Oleh karenanya dibuat standar. Tetapi mereka memakai ya kelahiran mereka, dilihat kepada Masehi kepada Hijriah. Ya, tanggal sekarang juga tanggal berapa. Ya, agar mereka tahu banyak momen di tanggal Hijriah. Ya, berpaling darinya banyak yang kita lupakan. Tak tahu kita Ayyamul Bid, enggak tahu kita ya bulan-bulan haram, enggak tahu kita bulan-bulan yang dianjurkan berpuasa padanya. Nah, kemudian kata beliau, Fataral ladzina fi qulubihim marad, engkau akan melihat pada yang orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, yang dimaksud adalah penyakit kemunafikan. Yusari'una fihim, mereka bersegera kepada orang-orang kafir, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, maknanya Ibu bahwa orang-orang yang munafik itu loyal mereka kepada siapa? Yahudi dan Nasrani Ibu. Ya, ke sanalah mereka loyal. Apa jawaban mereka? Yaqulun nakhsha an tusibana da'iratun. Kami khawatir tertimpa oleh bencana, kata mereka. Ya, ini ucapan mereka kepada sebagian yang lain. Ya, kami takut tertimpa oleh bencana, kata mereka, orang-orang munafik tadi, sehingga mereka pergi bergabung kepada Yahudi dan Nasrani. Demikian keadaan mereka, orang-orang munafik yang selalu ya dekat dengan siapa?
kafir. Terkhusus siapa? Yahudi dan Nasrani dari dahulu ibu-ibu hingga hari ini. Lihat perbuatan orang-orang munafik sekarang yang condong kepada orang-orang Nasrani di negeri kita. Ya, nggak tahu saya sebabnya hari-hari ini kenapa kok selalu yang dimenangkan dan yang diuntungkan oleh sebagian orang Muslim Nasrani. Ya kan? Dikritik Islam habis-habisan, lalu ditinggikan orang-orang Nasrani. Siapa yang buat? Kadang-kadang profesor Islam, ibu-ibu. Yang kemarin barusan meninggal dunia, itu luar biasa itu. Memberikan pertolongan besar terhadap siapa? Orang-orang Nasrani. Ya, mengkritik habis-habisan orang Islam dengan alasan apa coba? Memang saya yang berhak mengkritik kalian. Ya, kalau sempat mereka mengkritik kalian, kan urusannya berbeda kata dia. Katanya alasannya. Tetapi dalam satu sisi dia mengkritik habis-habisan kaum muslimin, padahal itu tata cara beragama yang benar, tetapi dia menangkan di sana, ditinggikan orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Nasrani di negeri kita. Gimana yang seperti ini? Orang-orang liberal, kelompok orang-orang munafik di situ. Ya, semua didukung mereka. Apa masalahnya dia? Dan terkadang sebutkan kita bukan mencari pemimpin salat, kita ingin mencari pemimpin negara. Alasan orang-orang munafik untuk memenangkan siapa? Nasrani. Terus demikian. Ya, diangkat pemimpin Nasrani, banyak pendukung situ, wanita berjilbab pun ada, laki-laki yang pakai sorban pun ada di situ. Allahumma musta'an. Padahal jelas kafirnya, Bibi. Ya, dimenangkan mereka. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ya kepada rasulnya. Semoga dari Allah ini wajib. Ya, berbeda kalau semoga dari kita. Ya, kalau kita yang menyebutkan semoga itu artinya apa? Doa, ibu, harapan. Tapi semoga yang datang dari Allah itu sesuatu yang mesti harus terjadi. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, yaitu kemenangan kepada rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemenangan yang dimaksudkan di sini ya adalah kemenangan secara umum, ya, baik kemenangan terhadap orang musyrik di Mekah ataupun kemenangan terhadap Yahudi dan Nasrani, dan itu Allah berikan kepada Nabi yang mulia SAW. Ya, apa yang Allah katakan sini, asa, semoga, dan itu terjadi. Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW, Mekah ditaklukkan, diberikan kemenangan kepada Yahudi, Yahudi terusir, ya. Dan orang-orang Nasrani pun sudah melakukan 2 kali perang dengan mereka. Ya, perang Tabuk dengan perang Khaybar ya. Perang Khaybar, enggak, bukan Khaybar, Khaybar Yahudi. Perang apa sebelumnya? Hunain. Ya. Bukan Hunain. Yang melawan orang-orang Nasrani apa? Romawi. Tabuk satu lagi apa? Ini nggak hafal ibu ya. Khandak itu dengan orang musyrik. Khandak itu kumpulan Yahudi ada, musyrik Madinah, musyrik Mekah, berkumpul mereka. Perang salib bukan di masa Nabi, ibu. Perang salib itu di masanya kerajaan-kerajaan Islam jauh setelah Nabi itu. Perang apa? Khalid bin Walid yang memimpin. Perang Tabuk, lupa saya nama perang. Kok sebelumnya Tabuk ini yang keduanya. Ini 2 peperangan. Intinya melawan siapa? Nasrani. Ya, dipukul oleh kaum muslimin, tentara Nasrani 150.000 pasukan, kaum muslimin hanya 30.000 orang saja. Itu langsung menyebabkan apa? Kalah. Terbunuh di antara mereka itu banyak orang. Nasrani banyak terbunuh saat itu. Ya. Nah, tahun depannya mereka ingin melawan, dikumpulkannya pasukan menjadi 250.000.
melawan kaum muslimin. Kaum muslimin datang dengan 50 pasukan, 50.000. Mu'tah. Nah, itu dia. Itu yang saya inginkan tadi. Mu'tah. Itu perang Mu'tah itu sebelum perang Tabuk. Ya. Nah, dengan yang kedua tidak terjadi peperangan. Dimenangkan oleh kaum muslimin, orang kafir lari. Itu melawan siapa? Nasrani. Ya. Ini kemenangan yang Allah berikan. Menang antara orang musyrik Mekah, menang kepada Yahudi di Madinah, dan menang kepada orang Nasrani. Ya. Persia kapan? Terjadi setelah Nabi SAW wafat. Ya, ketika mulai perluasan negeri Islam. Ya, pada masa Abu Bakar sudah dimulai. Sudah tampak mulai kemenangan. Kemudian Abu Bakar meninggal, langsung dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan ditaklukkan Persia dan terus lain sebagainya. Ini kemenangan setelah Nabi SAW. Nah, ini yang Allah katakan. Oleh karenanya kata asa di sini bukan berarti semoga, tapi apa? Wajib, mesti harus terjadi. Apabila datang dari siapa? Dari Allah. Kalau kita, ini doa ibu. Au amrin min indihi, atau keputusan dari sisinya, yaitu keputusan azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ya, kerugian sehingga menyebabkan mereka menderita. Ya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sehingga mereka orang-orang kafir tersebut menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan terhadap kaum muslimin. Maknanya siapa? Orang-orang munafik yang mereka rahasiakan bahwa identitas mereka terhadap kaum muslimin. Apabila mereka bertemu dengan orang mukmin, apa kata mereka? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, afwan, apabila mereka datang kepada orang muslim, apa kata mereka? Kami beriman sama seperti kalian. Ya kan? Apabila nanti sampai pada teman mereka yang kafir, apa kata mereka? Kami bersama dengan kalian. Adapun kami kemarin bersama orang mukmin itu cuma dalam rangka mengejek saja, mempermainkan mereka, menipu, tak lebih daripada itu. Ini kata mereka. Ya, ini orang munafik. Oleh karena itu terbongkar. Siapa lagi mereka mendekat? Yahudi dah kalah, dah terusir. Ya kan? Nah, orang kafir sana jauh. Musyrik di Mekah sudah selesai. Oleh karenanya mereka berakhir dengan begitu saja kemunafikan di Madinah itu. Wafat Nabi SAW, banyak di antara mereka menjadi muslim dan serius keislaman mereka. Ya, itu orang munafik di Madinah. Dan ada yang setelahnya katanya nggak tahu, hilang begitu saja mereka. Ya, kenapa? Nggak ada lagi mereka tempat bersembunyi. Nah, itu munafik di Madinah, habis, hilang mereka. Ini makna ayat. Adapun faidah yang pertama, annal ladzina fi qulubihim maradun wa hum al-munafiqun. Adapun orang yang berpenyakit di hati mereka di sini adalah kaum munafik. Yang condong loyal dan mencintai orang-orang kafir. Yang condong dan loyal mencintai orang-orang kafir. Jadi sini kita tahu bahwa setiap orang yang condong dan mencintai orang kafir itu munafik. Paling tidaknya sifat kemunafikan ada pada dirinya, Ibu. Ya. Walaupun kita tidak langsung menuduhnya sebagai seorang munafik, karena kedekatan orang kepada Nasrani berbeda-beda. Kalau hanya dalam perkara duniawi muamalah, boleh apa tidak? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam rangka sudah memberikan loyalitas, dukungan kepada agama mereka dan melebihkannya kepada kaum muslimin, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sudah jelas. Ya, ini loyalitas yang sudah kebablasan. Udah, kamu aja, kamu kan hebat walaupun agamanya beda. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Faedah kedua, anna kulla man yusari' fi muadatil kafirin wa fi munasaratihim fa fi qalbihi marad.
setiap orang yang bersegera mencintai orang-orang kafir, membantu dan membela mereka, berarti di dalam hati mereka terdapat penyakit. Panjang ya. Setiap orang yang bersegera mencintai orang-orang kafir, menolong dan membantu mereka, maka di hati mereka ada penyakit. Artinya lanjutkan dulu. Dan bisa saja penyakitnya akan bertumpuk-tumpuk hingga menyebabkan mereka kafir. Ya. Dan bisa penyakit mereka bertumpuk-tumpuk hingga menyebabkan mereka kafir. Jadi makna faedah yang kedua ini Ibu, bahwa asal kenapa orang-orang munafik itu condong kepada orang-orang kafir, mencintai mereka, membantu dan membela, itu karena memang sudah punya penyakit di hati. Itu awalnya. Dia nggak akan mungkin dilakukan oleh orang yang bersih hatinya, nggak mungkin. Karena orang yang bersih hatinya di atas akidah yang lurus, justru yang akan ada di dalam dirinya adalah kebencian kepada kekufuran. Ya, karena seorang muslim yang ditanamkan benci kepada kekufuran. Ingat. Ya, seorang muslim ditanamkan dalam diri mereka benci kepada kekufuran. Maka macam kekufuran apa saja yang wajib bagi kaum muslimin membencinya. Ya. Nah ini, apabila ini tidak ada, berarti pada diri ada penyakit. Inilah yang membuat dia mulai bisa condong kepada siapa? Orang-orang kafir. Negeri kita ya Nasrani paling banyak. Ya. Nah, demikian. Nah, apabila mereka sudah condong tadi kepada orang-orang kafir ini tadi, bahkan menumpuk pula lah penyakit itu di dalam hati. Ini bisa menyebabkan mereka kufur. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi kufur disebabkan oleh penyakit nifak. Ya, makanya penyakit nifak itu ada dua. Nifak kecil dengan nifak besar. Awalnya bermula dari nifak kecil sehingga mereka loyal dengan kafir, berani mereka loyal kepada kafir. Setelah mereka bermuamalah dengan orang kafir dalam perkara ini dan mencintai, menumpuk penyakit hingga akhirnya bertambah kemunafikan mereka, jadilah mereka akhirnya membenci Islam. Mulai dia memuji kafir dan mengkritik Islam. Apalah orang-orang Islam itu? Ya, apalah orang-orang Islam? Coba lihat nih orang Nasrani. Lihat orang Kristen, gak ada dia minta-minta di jalan. Orang Islam saja minta-minta. Mulai di awal seperti itu. Terus, kenapa orang Islam mati, salat harus setiap hari 5 kali? Tapi orang Kristen cuma sekali seminggu aja. Kan begitu. Gak sibuk, gak payah, gak menyulitkan. Mulai kritik. Terus dicari kesalahan-kesalahan. Ya, yang hingga akhirnya dia benci kepada Islam dan cinta kepada kekufur. Jadilah dia ketika itu kafir, murtad dari Islam. Oleh karenanya kemunafikan ini yang menyebabkan seorang murtad. Disebut dengan munafik besar, Ibu. Faedah yang ketiga, peringatan keras agar tidak peringatan keras dari loyal kepada orang kafir dan condong kepada mereka. Loyal kepada orang kafir dan condong kepada mereka. Faedah keberapa? Yang keempat, lemahnya tawakal orang-orang munafik. Jelas, karena di dalam hatinya ada penyakit. Lemahnya tawakal orang-orang munafik. Dari sisi mana tadi, Ibu? Loyal kepada orang kafir, Yahudi dan Nasrani tadi dalam rangka apa?
menurut mereka Allah akan memenangkan Yahudi dan Nasrani. Hancur nanti kita bersama Islam. Islam itu kecil, sedikit. Akhirnya dia berlindung kepada Yahudi Nasrani yang sudah lama. Pastilah mereka yang akan menang. Mereka akan kaum yang banyak. Gabung mereka untuk mencari kemenangan. Ya. Jadi orang yang sudah ada kemunafikan di hatinya lemah. Tawakal dia kepada Allah. Ya. Nah, siapa yang lemah tawakalnya, ini menyerupai orang-orang munafik. Ya, apalagi condong kepada perkara-perkara yang nyata dia lihat. Nggak benar kita di sini. Ini imannya aja yang kuat, senjata nggak punya, ya kan? Lebih baik kita gabung dengan mereka, senjata mereka lengkap, walaupun kafir. Luar biasa ini, dia tak melihat kepada sejarah berapa banyak ya Allah memenangkan kelompok yang kecil di atas iman melawan kelompok yang besar, ya, yang mana mereka kafir. Mereka nggak melihat ke situ. Ya, tentang kisah dahulu kita sebut, ya, pasukan Jalut dengan pasukan Talut. Terus sepanjang sejarah, ya, menyatakan demikian. Soviet dahulu, Rusia dahulu ketika memerangi Afghanistan. Afghanistan mereka melawan hanya dengan persenjataan yang kuno, Muslim. Bertahun-tahun lamanya dapat mereka usir orang kafir dari negeri mereka. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena iman. Nah, oleh karenanya harusnya seorang muslim yang kuat imannya, ya, dia wajib bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi. Dia tak lihat kepada apa yang sudah mereka miliki dari kekuatan sekarang, enggak. Karena senjata belum tentu akan memenangkan. Ya, rudal yang dia miliki belum tentu akan dimenangkan. Kemenangan akan hanya Allah berikan dengan keimanan, bukan dengan ya alat canggih yang mereka punya. Ya, makanya salah ketika tentara hanya diberikan latihan fisik, kehebatan, tapi tidak dilatih agama mereka. Ini akan menjadi lemah. Ya. Dan kemenangan tidak akan dapat kepada orang-orang yang tidak punya iman. Terus nomor berapa? 5. Barang siapa yang datang kepada pemimpin untuk menunjuk orang kafir, untuk menunjuk orang kafir sebagai pejabat, maka ini bentuk penyerupaan dengan orang munafik. Ini menyerupai orang-orang munafik. Ini menyerupai orang-orang munafik. Paham faedahnya, Ibu? Datang kepada pemimpin, fulan sajalah, jadikan pejabat, ya kan? Akhirnya dia diangkat jadi pejabat. Fulan yang kafir maknanya, padahal ada orang muslim situ. Dan dia yang mengusulkan ini muslim, apapun pangkat dia. Tapi alasan dia, Ustaz, di sini kan bukan negara Islam, walaupun di negara ini bukan negara Islam, tapi kan dia orang Islam kan? Nah, itu yang penting. Kalau dia Islam harusnya dia mengusulkan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang amanah. Ya, hanya saja terkadang mereka itu tak punya duit aja. Tak banyak duitnya. Pasti mereka sudah disuruh. Terus faedah berikutnya, kabar gembira kepada orang mukmin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Faedah berikutnya,
Orang-orang munafik pasti akan dikalahkan oleh Allah. Dibongkar rahasianya dan dihinakan di hadapan kaum muslimin. Akan datang kekalahan mereka, ibu-ibu. Orang-orang munafik di negeri ini akan datang kehinaan mereka di hadapan kaum muslimin. Ya. Lihat saja. Ya, asalkan kita sebagai seorang muslim tegar di atas keislaman kita. Ya. Bukan pula orang-orang yang mengikuti gaya-gaya hidup mereka. Ya, istiqamah di atas agama kita, amalkan. Orang-orang munafik akan ditelanjangi oleh Allah dan dia akan dibuat malu di hadapan kaum muslimin. Ya. Faedah terakhir, orang munafik akan menyesal. Orang munafik akan menyesal terhadap perbuatan mereka. Ya. Nah, ini faedah dari ayat. Wallahu taala alam. Ayat surat tentang sifat orang munafik banyak dibongkar oleh Allah dalam Quran. Kenapa? Kenapa, Ibu? Karena bahayanya mereka ini. Karena mereka itu adalah musuh tapi di dalam selimut. Ya. Kenapa musuh dalam selimut? Iya. Satu selimut dengannya. Contoh umpamanya seorang dimusuhi oleh istrinya. Satu selimut dengan dia. Gak tahu malam ditikam. Apakah sang suami akan mengira sang istrinya akan menikamnya? Mungkin, Ibu. Tapi ternyata ketika dia terlelap malam, sang istri rupanya sudah menjadi musuhnya. Mudah nggak dia menyembelih sang suami? Nah, itulah musuh dalam selimut. Begitulah dahsyatnya sifat orang-orang kafir ini. Makanya Allah bongkar di sejumlah ayat di dalam Quran. Salah satunya ini, dan terus akan banyak. Ya, berapa banyak ayat yang kita sudah lalui membongkar tentang sifat-sifat orang-orang munafik, dan mereka ini akan terus ada sepanjang masa. Selagi Islam kuat di negeri itu, mereka akan muncul. Kita berada di negeri mayoritas Islam kuat, orang munafik bertebaran. Jangan cari munafik di Amerika, nggak ada. Ya, di Amerika yang ada kafir jelas. Ya, munafik di sana nggak ada. Di negeri kita banyak. Kenapa? Islam kuat. Ya. Allah Ta'ala alam. Datang kepada kita menjilat. Minta apa? Dukungan, suara. Ya kan? Ada yang kadang-kadang tingkah dia itu ketika dia mau dipilih. Datang ke masjid, ceramah dari masjid, khutbah Jumat, pergi haji, naik umrah, istri berjilbab, pakai pakaian keagamaan, kunjungi pesantren. Ya, terus kayak gitu. Ini penjilat seperti itu. Naik. Wassalam. Ya. Nggak ada lagi. Sudah naik. Apa yang dia buat? Keputusan yang buat mencekik. Yang dahulu orang yang dikunjungi menyesal. Nyesal kami dukung kamu dan lain sebagainya. Apalah, nasi sudah jadi bubur. Masak lagi. Ya, masak nasi yang baru. Itu lagi solusinya. Nah, mungkin nasi dibuat bubur buat nasi lagi. Nah, demikian. Ya. Atau dikasih ayam jadi bubur ayam. Ada solusi kata orang sekarang. Nasi dah jadi bubur. Kasih ayam Ustaz kata dia. Dah jadi bubur ayam. Lebih mahal jadi daripada nasi. Wallahu ta'ala alam. Silakan, ada pertanyaan? Tafadhal. Dalam perkara dunia tak ada masalah muamalah dengan mereka.
Yang dilarang di sini adalah dalam perkara agama, melebihkan mereka, memenangkan mereka, cinta kepada agama mereka, cinta dengan kepribadian mereka. Ini yang nggak boleh pada mereka. Muamalah dengan mereka, kita berbelanja, dan kita lihat nih Nasrani ini jujur, ada masalah belanja sama dia. Nasrani ini jujur, saya ingin jadikan dia sebagai anak buah saya, boleh, tak ada masalah. Bekerja bersama dengan kita jadikan wakil kita karena dia amanah, tak ada masalah. Walaupun hukum asal orang kafir tidak amanah, tapi apabila ternyata dia amanah, boleh itu diangkat menjadi pekerja kita, bermuamalah kita dengan mereka, tak ada masalah. Ya, tapi dalam perkara agama nggak ada, Bibi. Loyalitas dalam perkara agama nggak ada. Kita tidak mencintai mereka dalam agama mereka, tak menolong mereka dalam perkara agama mereka. Makanya dahulu kita sampaikan, yaitu dalam perkara yang situ agama mereka ditegakkan, tak boleh datang. Contoh apa? Pesta nikah, kematian, ya, nggak boleh kita datang situ pura-pura berlangsung kawah dan lain sebagainya, nggak, ya. Tapi nggak usah datangi. Ya sudah, mati ya mati, ada mereka yang ngurus kok, ya. Kalau kita nggak ganggu mereka, ya sudah. Toleransi kita, biarkan mereka melaksanakan agama mereka, menegakkan itu. Mereka aman, silahkan, tak ada masalah, kita tak akan ganggu. Karena kalian kecil, enggak, walaupun besar tak akan diganggu mereka. Ya, walaupun kita yang menguasai umpamanya di negara ini, enggak. Akidah Ahlus Sunnah tidak mengganggu mereka, biarkan mereka dengan agama dan keyakinan mereka. Ya, cuma kan sekarang kan jadi permasalahan, mereka kan agak merajalela. Merajalela apa maknanya? Terkadang mereka buat juga hal itu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kalau Islam yang berkuasa, iya, mereka itu dilokalisasi, dibuat tempat di mana yang mayoritas mereka di situ dibuat. Contoh, mereka punya kebiasaan musik, ya kan? Nah, itu dibuat di mana tempat mereka biasa, kumpulan mereka udah buat di situ. Komplek mereka buat situ. Gak boleh sampai mengganggu kaum muslimin. Nah, sekarang kan samping rumah pun buat juga, bakar babi dia, samping rumah kita, kan sudah merajalela. Ya, kenapa tidak diatur? Dalam perkara seperti ini kan nggak ada aturannya kan, bebas-bebas saja. Yang nggak suka ya tutup hidung aja. Gimana kita mau tutup hidung? Nah, demikian. Wallahu ta'ala alim. Jadi perkara dunia boleh, tapi dalam perkara akhirat enggak. Perkara agama enggak boleh loyal kepada orang kafir. Wallahu a'lam. Fadhal. Maksudnya mereka loyal kepada muslim. Misalnya kalau ada saya usaha jalan, saya aja, susahnya ada apa, saya aja. Jadi masyarakat agak tarik gitu, dalam cara dia tuh gitu. Ya begitulah dia narik. Begitulah dia menarik. Tahu nggak Singapura dulu? Kenapa Cina berkuasa sekarang? Bukankah itu negeri Melayu? Dipakainya peci Melayu tuh, Bu. Songket Melayu itu dipakainya, datang dia ke orang-orang Melayu itu, kasihnya duit. Besok ketika pemilihan dipilih sama orang Melayu yang tak tahu apa-apa. Ya, berkuasa dia sampai sekarang. Kayak negeri mereka aja sekarang. Nah, begitu. Orang-orang itu jelas kafir kan? Nah, yang jadi masalah sekarang muslim, dia munafik. Masa-masa kayak gitu dia datang kepada kita. Datang ke masjid. Ya, cari imam masjid, tolonglah nanti ya, sekian orang bawa jamaahmu, tenang aja, menang saya nanti sekian untukmu. Tidak ada janji-janji kong kali kong di belakang tuh, kayak gitu, janjikan kepada kaum muslimin. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Mereka ini minoritas dan memang itu yang mereka cari, memanfaatkan kebodohan mayoritas kaum muslimin. Ya, nah ini yang mereka manfaatkan.
Ya gimana keadaan kita kaum muslimin, masih banyak yang jahil terhadap agama mereka. Kita tak melihat yang sholat dah banyak kok Ustaz. Kita nggak lihat yang itu, yang beragama itu, yang berilmu. Itu yang dilihat. Yang duduk di majlis itu berapa orang? Gak usahlah majlis ahlu sunnah gini, masjid mereka aja nggak ada orangnya. Adalah ya kan. Zalim kali kita sebut tak ada orangnya. Adalah orangnya. Tapi artinya apa? Ratusan orang situ, kalau 400 berempat lah situ. Berarti sudah setiap satu orang wakilnya satu. Nah, gitu. 1000 ya 10 orang lah. Gitulah kita lihat. Kajian rutin. Ya gitu. Hah? Nah, kalau ada makanan baru tertarik mereka. Gitu. Ini kaum muslimin, inilah kejahilan anak-anak kaum muslimin kita, ibu, luar biasa. Itu dimanfaatkan sama munafik kafir. Itu umpan enak itu. Mereka ini. Mereka nggak tahu apa, kasih duit 100 jadi. Jadi itu 100.000 aja jadi itu. Kau pilih aku nanti. Nih 100 jadi. Anak-anak muda yang kita lihat dari mana-mana sekolahnya, sekolah-sekolah umum. Nggak tahu agama mereka, sudah selesai. Ya, dibujuk. Anda pernah lihat di apa? Di toko kafir di bulan Ramadan itu pegawai dalamnya itu anak-anak muslim, nggak ada yang puasa bulan Ramadan. Kenapa kalian nggak puasa? Nggak kuat pak, itu aja jawabannya. Nggak kuat. Kerja di mana? Bersama orang kafir. Anak buah kafir tak puasa lagi. Itu parah pula daripada orang kafir itu. Nah, itulah keadaan kita. Itu yang dimanfaatkan sama mereka. Duit mereka punya. Dikasihnya kita orang-orang kafir. Yang beragama saja tergoyang sama duit, apalagi yang tak punya agama. Nah, itu yang bahayanya, wallahu ta'ala alam. Silakan. Iya, oleh kaum munafik sendiri. Itu kadang-kadang mereka malah diklasifikasi sama negara. Ya, memang cocoknya di situ. Negara kita cocoknya orang munafik. Hari-hari ini kita lihat. Nggak usah bingung, kita memang sudah sekonco orang kayak gitu. Semakin banyak. Iya. Kita cuma hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Ada istilahnya, kita amalkan agama kita. Ya sebagaimana hari ini malam, besok insyaallah siang. Habis gelap terbitlah apa? Terang ya. Nah, itu. Ya, kita sedang diuji agamanya, diuji keistiqomahannya, diuji ilmunya sampai di mana. Ya, baru nanti ada kemenangan. Siapa nanti yang gegabah, yang tidak bersabar dengan keadaan yang seperti itu, mengambil jalan-jalan pintas, banyak. Iya, orang-orang yang sudah terkena firqah kemunafikan. Di antara firqah munafik itu liberal, sekuler, komunis, apalagi Ibu? Banyak. Ini diantaranya sekuler, liberal, komunis. Nah, ini mereka ini. Sosialis, nasionalis, satu lagi. Tahu nasionalis? Hah? Itu dia. Ya, yang dia cintai tanahnya, bukan agama. Ya itu saya nggak permasalahan tuh. Itu nggak ada masalah. Memang negara wajib kita bela. Yang jadi permasalahan apa? Nasionalis ini bedanya apa? Cinta dengan keadaan apapun yang ada di negeri dia itu, ya, tentang adat istiadat yang bertentangan dengan agama,
ya, itu bagi mereka tidak pandang bulu. Ini punya orang Buddha, ini orang Hindu, ini nenek moyang kita dahulu. Oh, tegakkan. Tapi kalau NKRI harga mati itu memang iya Ibu, negara wajib dibela. Hati-hati. Ya. Kalau iya, gak ada masalah di situ. Itu negara kita. Kenapa? Ini Islam. Negara kita ini kaum muslimin yang berkuasa di sini. Gitu, ya. Kita bela negara nggak ada masalah. Tapi kita bela negara sesuai dengan syariat Allah begitu. Nah ini harus ini ya. Perhatiin. Nah ini orang-orang seperti ini menjadi pengikut-pengikutnya itu. Ya Allahul musta'an. Ustaz, kalau membantu orang kafir atau meluruskan urusan dunia orang kafir adalah bentuk kemunafikan juga. Seperti Membantu orang kafir? Iya. Membantu orang kafir untuk meluruskan urusan dunia orang kafir adalah bentuk kemunafikan juga. Dalam urusan dunia tak ada masalah. Contoh belanja di toko mereka, akhirnya mereka kaya, tak ada masalah. Cuma kan kurang baik saja. Di samping kiri kanannya toko muslim, di sampingnya kafir. Yang dijual sama, cuma beda ini 1.000 agak lebih mahal pada ini. Cuma kurang ini aja. Kalau menurut kita mana yang lebih kita majukan? Muslim kan harusnya. Cuma kan ibu-ibu kan payah juga. Nah, itu dia. Di situ itu mahal bang, kata dia kan. Berapa mahalnya? Di sini 15.000 dia jual. Di Muslim ini 20.000 dia jual, kata dia. Dan berapa nggak 5.000? Kalau kita ngelihat kan 5.000 tuh paling untuk sedekah nyekolahkan anak dia di TPA nanti itu. Nggak apa-apa kan harusnya. Selagi ada duit kita. Iya. Ya akhirnya kaya juga mereka ya, kalau salah kita. Walaupun itu tidak dilarang. Muamalah dengan kafir tidak dilarang. Silahkan, boleh. Ya, cuma yang jadi permasalahan, jangan pula sampai di situ ada muslim, di sini non muslim. Lalu kita ya bantu mereka dalam sisi dunia mereka, membuat muslim ya tak bertahan lama di sini. Dan satu sisi ibu-ibu saya lihat muslim ini, saya nggak tahu latar belakangnya apa, kenapa jualan mereka lebih mahal daripada orang kafir. Kemudian pertama, yang kedua, kenapa mereka tak lebih ramah dengan orang kafir. Yang ketiga, kenapa mereka lupa saya. Ya, ini masalahnya. Yang ketiga ibu, kenapa mereka tidak lebih jujur dibandingkan dengan orang kafir. Ini masalah orang muslim sekarang. Dan itu yang saya lihat di pasar-pasar tuh. Ingin kita berbelanja tempat mereka, tapi muka dia itu antara dia dengan ini gak jauh beda. Gak ramah. Ibu tahan muka, nggak usah lihat muka dia lah. Beli aja belanja. Beli aja. Kita kan nggak beli mukanya kan. Itu yang jadi masalah. Makanya saya ingatkan sekarang, ada masalah kalau kita ini ramah. Yang kedua jujur. Yang ketiga, lihat harga itu, jangan-jangan kita mentang-mentang muslim, walaupun beda 1.000 dengan orang kafir, itu satu kesalahan kita. Tapi kalau yang masalah harga ini saya nggak bisa patok masalahnya, bisa jadi karena kan pasar kan dikuasai oleh mereka. Bisa jadi kalau muslim harga beda, sehingga nanti di pasar nanti beda juga, lebih mahal dibandingkan dengan yang dijual oleh orang kafir. Itu kita buktikan. Ya, saya selalu berbelanja ibu dengan istri. Itu kadang-kadang lihat perbedaannya itu. Minggu kemarin saya lihat harga cabai sudah 65, itu di orang kafir. Tanya kepada muslim masih 80. Itu cara satu contoh. Saya ingin berbelanja tempat mereka. Tapi ini sebagian muslim kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, di situ pula mungkin kita diuji dan dicoba dan sebagainya. Nah, begitu. Ya. Ingat, muamalah dengan non muslim boleh dalam perkara dunia boleh, tak ada masalah, selagi itu memang boleh dalam agama kita.
Bukan dalam perkara riba, bukan menipu, bukan apa lain sebagainya, boleh, enggak ada masalah. Tapi dalam perkara dunia, agama, afwan, ini enggak. Ya, wallahu taala alam. Semoga